Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Murni. Saat ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Materi pertama yang dipelajari di semester 1 adalah teks deskripsi. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan ini ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang kedua adalah keterampilan 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi ciri objek yang terdapat dalam teks deskripsi yang dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi yang dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi isi teks deskripsi yang dibaca. 4. Mendaftar penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dan yang kelima adalah menentukan isi teks deskripsi. Pokok bahasan yang dipelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, jenis teks deskripsi. 4. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dan yang kelima adalah menentukan informasi teks deskripsi. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Menurut Goris Keraf dalam buku Deskripsi dan Eksposisi, teks deskripsi adalah usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Pokok bahasan yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran objek secara jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar ikut merasakan sendiri apa yang dideskripsikan dalam teks deskripsi. Keempat, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dan yang kelima adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Pokok bahasan yang ketiga, jenis teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi terbagi dua. Yang pertama, teks deskripsi sugestif, yaitu bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Kemudian jenis yang kedua adalah ekspositoris,
bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi terbagi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi sebagai bagian dari teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Pokok bahasan yang keempat adalah ciri bahasa teks deskripsi. Ciri bahasa yang pertama pada teks deskripsi adalah menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Artinya, dalam teks deskripsi menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum kata yang memiliki makna secara umum, sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki makna secara khusus dan hanya bisa digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Contoh kata umum misalnya melihat. Kata khusus dari melihat itu seperti menatap, memandang, melirik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian di sini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang lain yang lebih umum, sehingga lebih mengkonkretkan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Contohnya, misalnya dalam kalimat yang terdapat dalam salah satu teks deskripsi, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian dalam teks tersebut, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu adalah kalimat perincian yang menggambarkan bahwa ibuku seorang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh kalimat yang seolah-olah bisa dilihat adalah kulitnya kuning langsat. Contoh yang bisa didengar, bernyanyi kecil. Kemudian yang bisa dirasakan terdapat dalam sebuah teks deskripsi, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, di dalam sebuah teks ada kata merah, kemudian dilengkapi dengan kata dengan emosi kuat, merah menyala, merah merona. Atau misalnya kuning kemilau, kuning keemasan. Itu adalah digambarkan dengan emosi yang kuat. Kemudian menggunakan majas perbandingan. Majas perbandingan yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi, majas simile, dan majas metafora. Majas personifikasi itu adalah majas yang mengumpamakan benda mati bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia, atau biasa dikenal dengan memanusiakan benda mati. Contohnya, ombak berkejar-kejaran di pantai. Kemudian majas simile. Majas simile yaitu majas yang membandingkan suatu benda dengan menggunakan kata-kata perumpamaan seperti bagaikan, ibarat, laksana, umpama, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya suaranya lembut bagaikan kapas. Kemudian yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama yang disampaikan dalam bentuk ungkapan. Misalnya, Raja Siang belum juga menampakkan dirinya. Nah, ungkapan yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah Raja Siang. Raja Siang itu artinya adalah matahari. Pokok bahasan yang kelima adalah menentukan informasi teks deskripsi.
Ada 3 tahapan dalam menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah memahami apa isi dari teks deskripsi tersebut. Dan yang ketiga adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks deskripsi. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Semangat pagi!